equalizer dari tip compo, dan ini untuk blok radio dan selektor dan blok equalizer. Coba akan saya manfaatkan untuk bagian equalizernya. Kondisinya sudah bekas terkena hujan sepertinya. Coba akan saya potong untuk bagian sebelah sini. Akan saya potong sekitar segini ya. Cuman ini bagian yang ini itu ada jalur 2, ini nanti disambung lagi. Oh, ini nggak usah disambung, ini kepotong, ini nggak usah disambung. Yang disambung lagi berarti yang ini, yang 2 titik ini dan yang ini. Oke, sudah saya tugel. Dan untuk keterangan di sini, ini nggak ada keterangannya, cuman sepertinya kalau umumnya itu ada 3 seperti ini ya. Ini apa ini? Enggak, untuk soket atau untuk apa ini difungsikan, bisa difungsikan untuk bagian line in audio, bisa lari ke sini. Cuman untuk bagian groundnya itu bukan di tengah tapi di pinggir, seperti yang terlihat di belakang PCB ini. Untuk bagian groundnya itu di samping di atas ini untuk ground, ini untuk input audio. Dan kalau dari bekas soket ini, bagian sebelah sini itu untuk supply yang tadinya lari ke sini, nanti kita pasang supply di sini aja. Dan ini kepotong, ntar kita sambung yang udah saya kasih tanda tadi. Dan ini berarti sama untuk yang soket ini soket ada 7 jumlahnya, 1 2 3 4 5 6 7. 1 untuk supply, tegangan supply, 2 untuk ground, 3 ini untuk output, 4 untuk output ke power amplifier, dan yang 5 sama juga dengan ground, 6 7 itu untuk input audio. Dan coba akan saya sandingkan dan saya akan kasih supply. Kalau nggak salah ini supply-nya sekitar 9 volt DC untuk supply-nya. Ntar saya menggunakan PSU aja untuk supply-nya, PSU adjustable. Bagian yang tadi kepotong kita sambung. Bagian yang tadi kepotong ya, untuk jalur yang ini, yang di atasnya supply udah disambung. Oke. Audio input seperti yang tadi saya bilang, untuk ini pinggir ground, ini input tengah dan pinggir satunya. Jadi kita samakan saja, kita ikutin jalurnya. Yang merah sama hijau itu input dan yang putih itu ground. Ini input audio.
Ini untuk output audio ke power amplifier, output LR ya, bukan groundnya ikut sini aja yang putih atau ikut yang dari supply. Karena ini saya akan supply-nya akan saya satukan dengan PA nya, jadi untuk groundnya tidak saya sambung karena otomatis sudah tersambung dengan supply PA ya, karena supply-nya bareng. Dan saya akan sandingkan dengan power class D seri TPA 3118 stereo, supply plus, supply min. Kita gabungin aja dengan power amplifiernya. Proyek Kang liburan ya seneng kan ya bebas pindah paling ngering. Untuk supply sudah, dan kita sambung bagian output dari equalizer ke input TPA. Input audio sudah dikasih cek, supply juga sudah, kita jadikan satu. Ini untuk output saya ambil LR nya aja karena groundnya udah menyatu dengan supply. Dan saatnya kita tes, dan jangan lupa dikasih sompok yang ngarane ya arning gini ya. Iya kira ini sompok ya. Iyalah. Pakai. Sompok sudah tersambung, tinggal kita tes kasih tegangan dan input audio. Kita pasang handphone, audio input dan tegangan plus, min. Ini yang plus saya bundeli supaya kelihatan karena warna kabelnya sama. Dan saya tes karena ini TPA 3118, dia bekerja di 5 volt minim. Kita tes, kita kasih musik. Ternyata untuk equalizernya juga berfungsi di tegangan 5 volt. Volume ini nada tingginya untuk keceknya udah naik, kita turunkan. Ini volume ini equalizer kondisinya di bawah semua. Coba kita tes. Kita naikkan nada tinggi atau kecek. Yang 3,3 ya, 3,3 kilo juga masih fungsi. Yang 1 kilo ini masih di tegangan 5 volt. Maaf, volume saya kurangi. Untuk volume udah kemerosak karena terkena hujan. Dan yang 330 Hz
juga berfungsi. Dan untuk yang bass 100 kalau nggak salah. Cuman ini saya menggunakan PSU. Biasanya kalau terkena tendangan bass dia protek, dia mati. Maaf suaranya kasar karena saya turunkan dulu. Pas kena bass suaranya kasar karena ini TPA 3118 dan saya suplai 5 volt. Suplainya saya naikkan dulu, coba ke 12 volt apakah masih mampu untuk equalizernya maksudnya. Ternyata di 12 volt lebih equalizer masih mampu. Saya naikkan karena tadi pas dinaikkan pretek kurang suplai untuk PA nya. Kita cek untuk bagian nada rendahnya atau bassnya. Cuma ampernya naik, biasanya dia protek. Volume naikkan. Nah, dia protek. Matikan dulu. Oke, coba saya akan tes dengan menggunakan 2 baterai. Yang di sini berarti kalau full dia sekitar 8 volt. Supaya tidak protek pas kena hentakan bass, kita cek dulu sekitar berapa volt. Sekitar 7 volt, 7 volt setengah. Oke, akan saya tes menggunakan baterai tanpa menggunakan PSU. Maaf, saya solder dulu baterainya. Oke, dan ini yang saya tes menggunakan 2 baterai karena PSU nya pas kena hentakan bass dia protek. Kita mainkan di sekitar 7,5 volt. Cek bass. Volume. Cuman untuk balance sepertinya sudah tidak berfungsi. Di sini yang tidak berfungsi balance dan volume juga kotor karena kena hujan. Cuman untuk equalizer masih normal. Saya turunkan dulu. Kita naikkan. Masih kurang suplai untuk power dan equalizernya karena tadi di suplai 12 volt setengah dia masih mampu ya. Cuman ini untuk hanya saya suplai sekitar 7,5 menggunakan 2 baterai. Jadi ini juga masih kurang untuk dinaikkan nada low nya, suaranya pecah. Ternyata masih bisa difungsikan, cuma suplainya aja kurang. Semoga bermanfaat karena sepertinya kemarin ada yang menanyakan bagaimana cara memfungsikan equalizer bekas dari Kompo. Ya seperti ini, seperti yang saya tadi utarakan untuk bagian input, bagian output, dan bagian suplai. Dan ternyata ini juga bisa disuplai 5 volt nyampe 12 volt. Untuk ampernya saya kira cukup 1 ampere saja untuk equalizernya. Oke, matur nuwun, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.